Kalau ada manusia di zaman sekarang ini mengaku sebagai nabi baru atau bisa berbicara dengan malaikat atau mengaku mendapatkan wahyu, maka perhatikan dulu sosok manusia mulia yang satu ini. Hidup di zaman Rasulullah SAW, sosok ini dikenal dengan sebutan Al-Faruq, menjadi salah satu khalifah dari keempat sosok mulia Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Allah lebihkan dengan keistimewaan lebih dari manusia pada umumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang khalifah atau Amirul Mukminin yang terkenal. Perjalanan hidupnya patut menjadi teladan. Seni kepemimpinannya adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang di zaman ini. Zaman yang umat muslimnya terombang-ambing oleh berbagai pengaruh peradaban timur dan barat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan seorang Quraisy yang tegas dan berwibawa. Bahkan sempat menjadi salah satu sosok yang ditakuti dan juga disegani oleh kaum muslimin pada saat itu. Jauh sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab sempat geram melihat pertumbuhan Islam yang menyebar cepat di Mekah, membuat gerah kaum penyembah kuburan dan berhala, para kaum musyrikin. Berbagai lapisan dengan segera mudah menerima Islam, mulai dari hamba-hamba sahaya hingga orang-orang terpandang di Mekah. Bahkan sang adik kandung beliau pun menerima dakwah Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Hal inilah yang menjadi alasan Umar bin Khattab untuk menghentikan dakwah Islam dengan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun keadaan seketika berubah saat hidayah mengetuk pintu hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jiwa yang murka seketika luluh karena hidayah Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperkuat barisan utama umat muslim Makkah, membuat penyebaran Islam semakin cepat dan dapat dilakukan secara terang-terangan. Pertumbuhan Islam di Jazirah Arab semakin cepat meluas. Ketakwaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jangan diragukan lagi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menjadi saksi atas keimanan dan kemuliaan sosok Al-Faruq ini. Dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid 3, Umar bin Khattab digambarkan dengan gambaran sesosok laki-laki berperawakan tinggi, berdahi luas, selalu bekerja dengan kedua tangannya hingga bertekstur kasar. Matanya hitam dan tajam serta berkulit cerah. Giginya putih bersih mengkilat dan jenggotnya selalu rapi dan diwarnai inai atau daun pacar. Sungguh beruntung umat muslim di dunia karena memiliki salah seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab yang juga mendapat kesaksian Rasulullah SAW dan para sahabat akan karomah yang dimilikinya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam sunannya yang bicarakan tentang keistimewaan satu sosok yang luar biasa, yaitu sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah merupakan gambaran betapa layaknya sosok ini menjadi orang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam berbicara tentang sosok Umar, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Andai ada nabi setelah aku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW.
Para ulama membahas kalimat ini. Di antara penjelasan para ulama adalah bahwa sesungguhnya sosok Umar adalah sosok yang dia sudah lengkap untuk menjadi seorang nabi. Kita bisa bayangkan, nabi manusia pilihan, dan semua sosok ada di dia. Kelembutannya, ketegasannya, kesolehannya, kecerdasannya, dan seterusnya. Semua ada pada diri seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian orang-orang soleh yang istiqomah dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala karomah. Dan Umar memiliki catatan karomah yang luar biasa banyaknya. Ada sekian banyak kalimat-kalimat Umar radhiyallahu anhu yang kemudian diabadikan oleh wahyu dan menjadi ayat dalam Al-Quran. Dan itu dikumpulkan oleh para ulama dalam jumlah yang tidak sedikit. Di antaranya adalah ayat yang ada di dalam surat At-Tahrim. Tentu ini sebuah keistimewaan dari sekian banyak makhluknya. Manusia biasa, bukan nabi, tapi kalimat yang didengar dan kemudian itu dimasukkan dalam kitab suci. Ya, karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karomah merupakan sebuah perkara khusus yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang wali atau seorang muslim sebagai bentuk pertolongan ilahi, dukungan, dan peneguhan keimanan bagi mereka. Menurut kitab Mu'jam Al-Wasit, lafaz karomah berasal dari kata karoma dalam bahasa Arab yang berarti kemuliaan. Dalam pengertian lain, lafaz karomah berasal dari kata ikram yang dalam bahasa Arab berarti penghargaan atau pemberian. Segala kelebihan maupun keajaiban yang dimiliki para wali bukanlah hal yang dicari atau dipelajari, melainkan hal tersebut adalah semata-mata anugerah atau pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah sejatinya diberikan kepada seorang muslim yang senantiasa meningkatkan taraf keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah juga merupakan sebuah rahasia mutlak ilahiyah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kepada siapa dan mengapa karomah itu diberikan. Kemuliaan atau karomah inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salah satunya adalah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagai umat yang menjunjung tinggi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hendaknya kita pun harus meyakini adanya karomah bagi wali atau orang-orang saleh di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyinggung tentang adanya wali-wali saleh di muka bumi yang tertulis dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memiliki berbagai kisah sejarah yang membuktikan adanya karomah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti karomah Umar bin Khattab adalah kebenaran firasat beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat muslim saat itu. Suatu hari beliau mendapatkan surat dari penakluk Mesir, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As memimpin masuk ke Mesir. Kemudian Amr bin As bercerita bahwa dia mendapatkan aduan dari masyarakat Mesir. Saat itu masyarakat Mesir memasuki sebuah bulan, dan nama bulannya adalah nama bulan yang dipakai oleh masyarakat Mesir. Memasuki nama bulan, yang di bulan itu Sungai Nil kering. Kemudian masyarakat Mesir yang sudah takluk di bawah muslimin datang kepada Amr bin As radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Amr bin As, kebiasaan kami kalau bulan ini habis,
12 hari setelahnya, kami punya kebiasaan agar Nil ini mengalir kembali. Sungai itu mengalir kembali. Kering, tidak ada air sama sekali. Kata Amr bin As, apa itu? Yaitu kami biasanya mendatangi seorang gadis yang kami minta dari bapak ibunya. Kemudian nanti gadis itulah yang kami korbankan, kami lempar ke Sungai Nil. Dan biasanya setelah melakukan itu, Sungai Nil itu akan mengalir. Nah, ini tentu kebiasaan jahil. Jadi tumbal setan itu dari dulu sudah ada. Jadi seseorang bisa ditumbalkan untuk sebuah keyakinan kemusyrikan. Dan setan bisa mengganggu itu semua dan diskenariokan oleh setan. Bisa saja dia seperti kita, dia bisa menghambat Sungai Nil sehingga benar tidak mengalir. Begitu ada korban kemusyrikan baru dialirkan, sangat bisa. Untuk itulah harus ada yang berani melawan seperti Amr bin As. Maka Umar bin Khattab yang membaca surat Amr bin As memberikan balasan. Kata Umar, jawabanmu kepada masyarakat Mesir sudah benar, bahwa itu tidak ada dalam Islam, bahwa Islam menghapuskan yang telah lalu. Dan aku mengirimkan 1 lembar kartu, yang 1 lembar kartu itu nanti lemparkan ke Sungai Nil. Kemudian surat itu diantarkan dan Amr bin As membaca itu, dan ada 1 surat kartu yang kemudian itu yang harus dilemparkan ke Sungai Nil. Isinya adalah min Abdillah Umar ibn Khattab ila Nil Misr, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nil Mesir. Isi suratnya adalah, wahai Nil Mesir, kalau kamu in kunta tajri min qibalik fala tajri, kalau kamu biasanya mengalir karena kehebatan dirimu sendiri, kamu gak usah mengalir. Wa in kunta tajri lillah fajril ana lillah, tapi kalau kamu mengalirnya karena kuasa Allah, maka mengalirlah kamu sekarang karena Allah SWT. Allah yang mengalirkanmu. Itu isi suratnya. Subhanallah, dilemparkan itu ke Sungai Nil. Hari itu adalah hari Sabtu, disebutkan dalam riwayat hari Sabtu pagi hari. Pagi hari Sabtu dilemparkan ke Sungai Nil. Itu Nil langsung mengalir, mengeluarkan air. Subhanallah. Tahu dari mana? Tidak tahu. Nampaknya semua rekayasa setan itu semua hilang oleh surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin dengan kekuatan istiqomah yang diberikan Allah, karomah dan firasat. Karomah Umar bin Khattab yang lain adalah takutnya setan kepada beliau radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar, "Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak akan ada setan yang bertemu di sebuah jalan kecuali dia akan memilih jalan lain yang tidak kamu lewati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain. Karena ketakwaan Umar radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW pernah bersabda. Sa'id bin Al-Musayyib menceritakan bahwa Abu Hurairah mengatakan, ketika mereka berada di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sewaktu aku tidur, aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?" Wanita itu pun menjawab, "Milik Umar." Aku pun teringat dengan kecemburuan Umar dan aku pun menjauh dari istana itu. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mulia sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap muslim, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang beriman. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat pertama. Maka taatlah kepada Allah juga kepada Rasulullah, bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang dimuliakan dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada alasan bagi setiap muslim untuk tidak mencintai kemuliaan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada peristiwa lagi yang Umar mengajak bicara alam. Di Madinah pernah terjadi gempa di masa Khalifah Umar. Gempa, tiba-tiba gempa. Begitu lagi gempa, Umar sedang memegang anak panah atau tombak, semacam tombak. Begitu guncang, dia tancapkan ke bumi. Umar mengatakan, uskuni ya Allah, diamlah wahai bumi. Bukankah aku telah berlaku adil padamu? Subhanallah. Bumi diajak bicara. Saat gempa guncang luar biasa, bumi diajak bicara. Ayo, siapa hari ini? Siapa hari ini orang yang bisa mengajak bicara bumi? Kita perlu orang soleh, kita perlu orang istiqomah. Tak hanya orang cerdas. Orang cerdas tak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan bumi ini. Terlalu banyak rahasia alam, kekuatan alam ini yang kita tidak bisa menaklukkan dengan akal kita. Ada karomah yang berikutnya. Suatu hari beliau berkhutbah. Berkhutbah di Masjid Nabawi. Lagi khutbah di Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba beliau dalam khutbahnya kemudian beliau berteriak, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, man istara'ad dhi'b faqad zalam. Kalimat Umar. Wahai Sariyah naik gunung, hai Sariyah naik gunung, Sariyah naik gunung. Siapa yang memelihara atau mengizinkan untuk serigala menggembala domba, sungguh dia telah zalim. Itu kalimat Umar unik sekali. Sedang khutbah dia bicara itu. Subhanallah, tentu yang mendengarkan juga bingung. Ini Umar bicara apa? Tiba-tiba dia memotong, kemudian dia bicara itu. Dan barulah peristiwa ini bisa dipahami ketika ternyata ada seorang sahabat yang namanya Sariyah. Dan Sariyah itu saat itu posisinya sedang ada di wilayah Persia, wilayah Irak. Yang dalam posisi perang di dekat pintu wilayah Nahawan namanya. Di situ dia sedang terjepit oleh pasukan Persia. Dan jalan satu-satunya untuk dia selamat adalah naik ke gunung. Allah menghadirkan karomah. Umar yang di Madinah, jarak sangat jauh dari Irak, bisa melihat peristiwa itu sehingga dia mengarahkan, selamatkan naik gunung. Sariyah kemudian menyebutkan, nanti bercerita pada para sahabat bahwa dia di Irak mendengar suara Umar. Subhanallah. Tidak ada sampai hari ini peralatan canggih zaman hari ini. Zaman hari ini peralatan sangat canggih, super canggih hari ini. Masih sering terganggu kalau jaraknya sampai sekian jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat bukti sejarah akan kisah karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan wawasan tersendiri bagi kita umat muslim di zaman ini akan adanya keajaiban selain mukjizat kenabian. Menurut pengertiannya, karomah adalah perkara atau kemampuan di luar batas kemampuan manusia biasa. Namun terdapat perbedaan mendasar dari pengertian kemampuan luar biasa ini. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat diberikan hanya kepada nabi-nabi Allah yang ditampakkan untuk menambah bukti kenabian mereka yang mulia. Yang kedua adalah karomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan ini kepada wali-walinya di bumi yang senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah dan saleh melaksanakan segala perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sesuatu yang berbahaya bagi keimanan umat muslim seluruhnya, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dengan bantuan syaitan dan jin, namun mengakui bahwa hal itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut dipahami bahwa karomah diberikan dengan sendirinya tanpa perantara doa-doa atau zikir khusus seperti yang dilakukan oleh kaum pengikut jalan syaitan. Mereka yang senantiasa mendapatkan karomah akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunnahkan. Mereka akan memilih mendirikan sholat daripada berdiam diri atau bersemedi untuk mendapatkan sesuatu. Mereka juga tidak akan pernah mengaku sebagai nabi dan tidak menambah hukum-hukum Islam selain yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.